Selamat datang di channel Bocah Anim. Dan di sini Aing mau menceritakan manhwa yang cukup menarik. Gak usah lama-lama lagi, langsung ke ceritanya. Di tahun 2020, ada gate yang muncul yang terhubung ke dunia lain. Gate yang muncul itu merubah dunia yang damai. Setiap negara mengirim banyak tentara untuk memeriksa gate, tapi tidak ada satupun yang bisa kembali dengan selamat. Dan dari sisi lain gate mulai bermunculan dan menghancurkan bangunan, dan satu persatu manusia mati tanpa bisa melawan. Di saat itulah hunter yang dianugerahi kekuatan dan kemampuan oleh makhluk transenden yang disebut sponsor muncul. Umat manusia mulai melawan balik dengan kekuatan dengan menggunakan kekuatan kuat dari hunter. Ada notif yang muncul, sponsor Anda membantu dengan stat. Sponsor Anda membantu dengan healing. Sponsor Anda membantu dengan strike skill. Sponsor menganugerahi para hunter yang luar biasa itu dengan kemampuan tambahan. Di antara banyak hunter yang banyak perwujudan, pasukan abadi dengan kekuatan penguasaan api muncul. Dia dipanggil Demon King. Dengan trait spesial disebut player, dia satu-satunya hunter yang mampu berkembang dengan sendirinya melalui perburuan. Namun ia ditakuti oleh 12 pahlawan besar yang menyebut diri mereka sebagai dewa. Dirinya dihapus dari sejarah. Setelah mengaku sebagai dewa, mereka menemukan Eden, menunjuk hunter sebagai ras manusia baru, dan menyampingkan orang-orang yang tidak bisa menjadi hunter sebagai budak. Oleh karena itu dunia dikuasai oleh hunter. Dan seperti itu, 100 tahun berlalu, kita diperlihatkan di perdesaan yang ada sekitar perbukitan. Ada seseorang yang sedang berlari mengejar mimpi. Ia pun berhenti karena kelelahan. Apa? Sudah selesai, kata orang yang ada atas pohon. Itu batasku, aku sudah gak sanggup lari. Dan nama orang anak yang sedang lari itu Lee Jong Gyung, dan dia adalah MC-nya di manhwa ini. Yang pria botak itu Seong Gu Hyung. Lanjut ke cerita, kata kau ingin merubah dunia. Mau bagaimana kau menjadi hunter dengan tekad yang lemah itu? Demi mendapatkan sponsor, kau harus melampaui batasmu. Sungguh, kalau begitu, Seong Gu Hyung, apa kau juga melampaui batasanmu ketika mendapatkan sponsor? Kata John, kita panggil John aja biar gampang, dan Seong Gu Hyung kita panggil Seo aja oke? Dan Seo pun menjawab, tidak. Aku cuma disponsori. Wah, itu tidak adil. Kan dunia memang tempat yang tidak adil. Layaknya kau yang orang biasa dan aku hunter. Kalau tidak bisa berlari, maka kita akan coba yang lain. Dan Seo mengeluarkan tombak di inventorinya dan memberikan ke John. Ini kan inventory yang sering dibicarakan dimiliki seorang hunter. Berapa kali pun dilihat, selalu saja mengagumkan. Tidak perlu terkagum, kau juga akan mendapatkan
yang sedang terbang. Wanita itu pun mengeluarkan kekuatan sihir. Seo langsung menyadari kalau ada kekuatan sihir. Seo yang belum bersiap menghindar, Seo pun mendorong John biar nggak kena serangan. Ledakannya sangat besar dan John masih belum mencerna apa yang terjadi barusan. Dan wanita itu langsung aja turun sambil melirik ke John. "Hunter, kenapa ada Hunter di sini?" "Sujud." Langsung aja John bersujud, karena sangat kuat menahan tekanan tersebut. John pun langsung, semua tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak sendiri. Aku tidak bisa melawannya. Dan ada beberapa orang yang mendatangi wanita, dan langsung berlutut, sambil berkata, "Penguasa Eden. Kami menyambut Nona Athena." Dan wanita itu namanya Athena dan dia salah satu orang tertinggi yang menguasai Eden. Dan salah satu dari 12 dewa yang menemukan Eden. Dan Athena menyuruh menangkap Seo, langsung aja bawahannya siap untuk melaksanakan perintah. Athena pun menghampiri John dengan aura yang mencekam. "Kau memang sangat lemah, tapi bisa kurasakan kekuatan sihir darimu. Jantungmu berdetak kencang, dan naasmu juga pendek. Melihat reaksimu ini, pasti ada sesuatu yang tidak boleh ditemukan darimu, bukan? Keluarkan yang kamu bawa dan beritahu aku." Tubuhnya John bergerak sendiri, "Ini bukunya." Dan Athena mau mengambilnya, tapi buku itu mengeluarkan api, yang membuat Athena terkejut. Dan Athena sangat senang kalau ia menemukan buku Autobiography Demon King, yang berisi tentang kisah Demon King yang merupakan pahlawan sejati umat manusia. Karena itulah anggota Eden tidak ingin kisah tentangnya diketahui dunia. Lanjut ke ceritanya, dan Athena berusaha mengambil bukunya. Seo pun datang untuk mengagalkannya, dan Athena tersungkur dan Seo mengambil buku dan John nangis sambil menyebut namanya Seo. "Kenapa orang dewasa nangis? Tapi aku sangat bangga padamu. Kau bertahan dengan baik." "Seo, siapa kau ini? Bagaimana kau bisa melakukan itu pada Athena, satu dari 12 penguasa?" "Maaf, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tidak kusangka kalau dia akan menemukan kita secepat ini." Dan buku itu diberikan ke John lagi. Seo pun memunculkan pedang dari inventorinya. "Kalau kau memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan kekuatan untuk menyaingi 12 penguasa, apa kau akan menggunakan kekuatan itu untuk mengubah dunia seperti katamu?" Dan John cuma diam. Di sisi lain Athena yang sudah mau menyerang. John pun menjawab, "Iya, ku ingin mengubah dunia kalau aku memiliki kekuatan seperti itu." Seo pun tersenyum, dan menusuk John. "Kalau kau bertemu denganku di sana, bersikaplah baik padaku." Lalu tubuh John mulai menghilang, dan John dipindahkan di sebuah GT. Dan John merasakan adanya kekuatan. "Apa aku sudah menjadi hunter?" Dan tiba-tiba ada sosok kaki yang datang. John pun mengetahui kalau ada langkah kaki, dan John bersembunyi dulu. Ternyata itu goblin yang sedang meronda. Goblin itu menyadari kalau ada orang yang sedang bersembunyi. John pun mengambil batu dan melemparnya dan goblin itu lengah dan John langsung memutuskan kepalanya. John masih terkejut kalau ia jago. Apa aku benar-benar menjadi seorang hunter? Setelah itu ada notif, The Sky of Apocalypse memperhatikan Anda. The Sky of Apocalypse, bukankah itu Demon King? Goblin yang lainnya pada muncul dengan jumlah yang sangat banyak dan goblin Citan. Bos dari Dungeon Goblin, John pun mengeluarkan aura, dan menerjang segerombolan goblin. John sangat mudah menebas-nebas goblin. John pun terkena serangan goblin yang menggunakan gada. Setelah itu John menebas goblin, dan beberapa menit, John hampir meratakan semua goblin. Yang tersisa cuman bos goblin Chieftain. John yang sudah kelelahan, terpaksa
Terpaksa ia akan mempertaruhkan nyawanya. Dan ada notif, The Sky of Apocalypse mendukung keputusan Anda. The Sky of Apocalypse menganugerahimu kuasa menguasai api. Senjata Demon King itu tombak, dan itu juga senjata yang kukuasai. John pun mengeluarkan api di tombaknya, dan melesat menyerang bos goblin. Sampai-sampai bos goblin perutnya sampai bolong. Setelah itu tombaknya hancur, dan John pun udah sangat kelelahan dan John pingsan. Beberapa menit ada beberapa hunter yang memasuki gate, dan semua orang kaget kalau goblin semua sudah pada terbunuh, termasuk bos goblin, dan ada seseorang yang melihat John, dan John pun dipindahkan di rumah sakit. John yang sudah membuka matanya, dan berkata apa aku diselamatkan oleh hunter yang datang untuk menghentikan gate. Dan ada suster yang menyuruh agar jangan bergerak dulu. Hunter yang dikirim oleh League Guild menemukan dan membawamu ke sini. Kalau bukan karena itu, bisa-bisa nyawamu terancam. League Guild, iya, lukamu sangat parah, jadi kamu benar-benar beruntung. Karena kau sekarat di dalam gate, seseorang dari asosiasi akan datang sampai saat itu, istirahat saja dulu. Permisi, tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 2022. John pun langsung terkejut setelah mendengarnya, karena dia lahir di tahun 2122. Langsung aja mencabut semua yang menempel di badan. Setelah itu John bertemu perwakilan dari asosiasi, yang bernama Kim Suyang. Bisakah kau mengatakan padaku yang kau ingat? Nama, keluarga, caramu bisa masuk ke dalam gate, dan lainnya. Dan di sini John pura-pura lupa ingatan, dan mengasih tahu dengan asal-asalan, umurku 23 tahun. Namaku Lee John Gyung, itu saja yang aku ingat. Apakah kau merasakan sesuatu di dalam gate? Aku mendengar suara, aku akan mensponsorimu, itu yang ku dengar. Terima kasih sudah bicara denganku. Entah apa akan datang orang lain setelah aku, tapi asosiasi akan menemui sekali lagi. 1 hari sudah berlalu. John yang sudah keluar dari rumah sakit, ia dipanggil oleh Suyong, dan mengajak John pergi ke asosiasi. Setelah kau mendaftar, kau akan mendapatkan tempat sewa yang diberikan kepadamu. Hasil tesmu sudah keluar, kau seorang hunter rank C. Masuklah dan menyelesaikan registrasimu. Setelah sampai John dikasih tanda pengenal. Setelah itu John diantar di rumah yang diberikan oleh asosiasi. John sangat terkejut melihat isi dalam rumahnya, sampai-sampai John mengeluarkan air mata. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya, terima kasih. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Denganku? Siap itu Guild Master Guild League yang menyelamatkanmu. Oke, aku mengerti. Setelah itu John pun dipertemukan dengan Master Guild League. Ternyata ia seorang yang John kenal, sampai-sampai John bengong melihatnya. Kau melihat kemana? Maaf kalau aku membuatmu tak nyaman. Aku tidak sengaja. Santai, tak masalah. Apakah kita pernah bertemu? Entah kenapa kau terasa agak familiar. Aku kehilangan ingatanku saat bangkit menjadi hunter, jadi aku tidak yakin. John pun membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu John yang sudah ada di kamar, dan membuka status window. Scene berpindah di asosiasi hunter, dan ada beberapa hunter yang baru bangkit, termasuk John. Dan ada pria masuk, dan dia namanya Bae Sangsu, yang akan mengawasi tutorial. Semua orang pun pada semangat menarik perhatian. Bae Sangsu mengasih pertanyaan. Apa kalian tahu bagaimana hunter diciptakan? Saat kau mendapatkan sponsor. Benar. Bagaimana hunter dapat menjadi lebih kuat? Seorang dapat mendapatkan item atau skill yang kuat dari sponsor mereka. Dengan menutup gate, atau dengan mendapatkan perhatian sponsor melalui kegiatan yang menguntungkan.
Bagus sekali. Dan apa tujuan dari para sponsor? Dan orang-orang pun pada diam. Bae Sangsu pun menunjuk John karena ia hanya diam-diam waek. Apa kau bisa menjawabnya? Katakan aja yang berada di pikiranmu. Aku ingin mendengar pendapatmu. Bukankah tujuan mereka untuk hiburan? Langsung semua orang pada terkejut mendengar jawabannya. Apa yang kau maksud dengan hiburan? Ya, mereka memilih karakter mereka dan membuatnya berburu monster. Lalu mereka melihat karakter itu tumbuh menjadi kuat untuk hiburan. Sama seperti di video game. Sampai-sampai berkeringat mendengar pendapat John. Scene berpindah di aula latihan untuk latihan bertarung di gate. Wanita itu pun mulai melawan goblin. Wanita itu pun menebas tapi dapat dihindari dengan mudah. Goblin pun mulai menyerang dan mengenai bagian samping. Goblin itu mau menyerangnya lagi, tapi wanita itu lebih cepat menyerang balik. Dan wanita itu terjatuh karena kelelahan. Wanita itu lulus. Dan giliran John yang masuk, dan hujan pun dimulai. Monster yang akan dilawan John itu orc. Semua orang pada terkejut melihat orc, jadi lawannya John. Dan orc itu mulai maju menyerang. John pun memegang erat tombak dan langsung menusuk orc itu. Orc itu memegang tombak yang tertancap. John pun terket, dan orc mulai menyerang balik. Serangan itu bisa ditahan dengan perisai yang dibawa John. John pun melepaskan genggaman tombak, lalu ia berpindah di samping dan John pun menyerang dengan kaki, sampai-sampai giginya copot. Merasa kurang, John merang lagi dengan perisai dan kepala orc itu sampai hancur. Semua orang yang melihatnya pada terkejut. John pun naik level, dan skill rule over fire naik menjadi level 2. Bae Sangsu pun memuji dan memberi selamat atas berhasil melewati tutorial. Dan John mengucapkan terima kasih. Dan ujian terakhir ialah memasuki gate beneran. Setelah itu orang pada masuk dan Bae Sangsu ikut untuk menjaga kalau ada kejadian yang gak diinginkan. Setelah berjalan beberapa menit, Bae Sangsu dan kelompoknya melihat 3 goblin. Dan Bae Sangsu menyuruh hunter nomor 1 dan 3. Setelah mendengar perintah langsung aja menyerang goblin. Dengan mudahnya goblin dikalahkan. Dan Bae Sangsu menyuruh hunter nomor 8 dan 6 untuk maju selanjutnya. Setelah mendengar langsung aja maju bersama dan menebas dengan mudahnya. Dan Lee Jong Yung, John pun langsung maju dengan cepat dan membunuh goblin dengan cepat. Melihat John membunuh dengan cepat, semua yang lihat sangat terkejut. Berkat itu John naik level. Setelah beres, semua orang pada mencari goblin yang tersisa. Dan tiba-tiba ada serangan yang cukup besar menuju ke Bae Sangsu dan kelompoknya. Bae Sangsu pun mengeluarkan jurus Viper's Fungus. Serangan musuh tertahan, dan serangan musuh meledak. Setelah ledakan itu Bae Sangsu melihat keadaan hunter baru. Untung aja John melindungi hunter baru. Tiba-tiba ada notifikasi. The Sky of Apocalypse meminta Anda membunuh Goblin Archmage. Hunter Bae Sangsu mau melawannya karena Goblin Archmage itu setara hunter bereng. Jong Yung meminta biar aku yang menghadapi. Setelah mendengar, semua pada berkeringat dingin. Dan Bae Sangsu melarang untuk memaksakan diri. Dan Jong Yung maju aja dan bersiap untuk bertarung melawan Goblin Archmage. Goblin Archmage langsung aja menyerang duluan, dan Jong Yung dapat menangkis serangannya Goblin Archmage. Setelah menangkis, Jong Yung langsung aja maju untuk menyerang. Tapi Goblin Archmage nggak tinggal diam. Goblin Archmage tersebut mengeluarkan pertahan api. Dan Jong Yung bersiap dan bilang terbelah. Langsung aja api itu terbelah yang membuat Goblin Archmage terkejut. Langsung aja Jong Yung gak buang-buang waktu, langsung melesat ke arah Goblin Archmage. Goblin Archmage langsung aja membuat pertahanan lagi, tapi percuma, Jong Yung dengan mudah mengalahkan Goblin Archmage. Semua terkejut melihat aksi Jong
Sky of Apocalypse terkesan dengan kinerjamu. Karena bersil dalam misi, The Sky of Apocalypse mensponsori Anda. Anda mendapatkan kesempatan untuk mensummon avatar. Jong Yung mendengar itu